Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini kita akan membahas rumus Excel. Yang tentunya rumus ini tidak asing lagi bagi sahabat-sahabat semua, yaitu rumus Excel sum ifs. Ada dia rumus Excel sum if, ada dia rumus Excel sum ifs yang ada S-nya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas rumus Excel sum ifs yang ada S-nya, yaitu sum ifs bercabang. Namun sebelum jauh kepada pemaparan video ini, silakan bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube ini agar kita selalu bisa berbagi kepada teman-teman semua. Kemudian silakan like dan juga bagikan channel ini kepada teman-teman semua. Siapa tahu mereka membutuhkan. Dan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar yang ada. Oke, baiklah, mari kita bahas tentang rumus Excel sum ifs. Rumus Excel sum ifs adalah rumus yang berfungsi untuk menghitung total data dengan melakukan lebih dari satu pengujian kriteria data. Jadi dia menghitung total data dengan melakukan lebih dari satu pengujian kriteria data. Jadi kalau dia sum if, dia itu kan menghitung satu kriteria data aja dan pengujiannya dengan menggunakan satu kriteria juga. Namun kalau di sum ifs, dia itu melakukan lebih dari satu pengujian kriteria data. Dan hari ini juga rumus ini sering disebut sebagai rumus Excel sum if bertingkat. Jadi ini sering disebut sebagai rumus Excel sum if bertingkat. Jadi sum ifs itu adalah rumus Excel sum if bertingkat. Penting juga teman-teman ketahui bahwa penggunaan koma atau semikolon titik koma dalam formula disesuaikan dengan versi Microsoft Excel dan konfigurasi bahasa pada komputer Anda. Dan pada Excel saya ini kebetulan saya menggunakan koma, teman-teman. Jadi nanti ketika saya menggunakan koma dan di Excel teman-teman tidak dapat menggunakan koma, teman-teman jangan sampai kebingungan karena setiap Excel orang itu kan berbeda-beda gitu dia. Jadi sesuaikan sesuai dengan Excel masing-masing. Oke, mari kita bahas langsung aja ya teman-teman ya. Di sini ada data nih, ada data. Dan di sini ada soal yang mau kita jawab, ada tabel yang mau kita isi. Di sini kan ada data produk yang ada. Ada produknya roti, beras, kue, ringso, roti, coklat, kopi, susu, buah, jus, dan sebagainya. Dan di sini ada tanggalnya, tanggal 1 September rotinya masuk 7 dan keluar atau lakunya ada 5. Ini dia. Jadi data ini bisa teman-teman lihat ada 17 baris ya. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ada kolom nomor, ada tanggal, produk, sell in dan sell out. Dan kita diminta di sini adalah mengisi data yang di sebelah kiri, mulai dari B4 sampai ke G6. Ini dia G6. Kemudian nanti di soal nomor kolom berikutnya di nomor 2, ini sama aja teman-teman. Hanya saja di sini yang diminta sell in dan sell out-nya, sedangkan yang di sini hanya sell in-nya berdasarkan produknya. Jadi kita disuruh untuk berapa dia sell in daripada roti, produk roti, tanggal 1 September, 2 September, 3 September, 4 September, dan begitu juga 5 September. Kemudian berapa dia sell out roti tanggal 1 September, 2 September, 3 September, sampai 5 September. Itu yang diminta di sini. Jadi caranya adalah kita menggunakan rumus sum ifs tadi atau sering disebut sebagai rumus Excel sum if bertingkat. Dengan rumus ini kita sangat gampang dan mudah, sangat cepat kita dapat mendapatkan nilainya apabila kita ingin mencari berapa sebenarnya roti yang masuk atau sell in-nya tanggal 1 sampai tanggal 5. Sell out-nya berapa yang dia terjual tanggal 1 sampai tanggal 5 September. Caranya demikian seperti ini. Mari kita langsung aja ke rumus Excel-nya. Oke. Di sini sama dengan masukkan langsung sum ifs. Jangan salah ya, di sini harus ada benar-benar sum ifs. Jadi sum ifs itu jangan sampai lupa. Kemudian bisa langsung buka kurung, bisa juga teman-teman klik langsung tab. Kalau tadi sudah sum ifs, muncul dia langsung tab juga bisa.
bisa juga dengan cara manual, yaitu dengan cara mengklik tanda kurung. Kemudian setelah itu yang ditanya di sini kan sell in-nya, maka kita blok bagian sell in semua mulai dari L ini, mulai dari kolom L5 kita blok semua sampai ke bawah, sampai ke L20. Oke. Setelah kita blok, maka F4. Apa tujuan F4 ini? Ini adalah tujuannya untuk mengikat supaya nanti kolomnya ini jangan gerak-gerak yang kita blok itu. Jadi biasanya F4 ini untuk mengikat dan secara otomatis, dan biasanya lambangnya adalah lambang dolar, teman-teman, lambang dolar. Oke. Kemudian koma. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa laptop atau komputer teman-teman yang menggunakan semikolom atau titik koma, tergantung laptop dan bahasa masing-masing Microsoft Excel-nya ya. Kemudian setelah itu apa lagi yang harus kita blok? Kemudian selanjutnya adalah produk, karena yang dicari di sini kan roti tadi produknya, maka mulai dari K5 kita blok lagi. Udah tadi koma, K5 sampai sama K20 tadi. Oke. Setelah kita blok, maka F4 lagi diikat supaya jangan gerak. Diikat dengan F4. Kemudian gunakan koma. Setelah itu yang ditanya tadi adalah ini roti kan, maka blok roti tadi B4. Kalau saya tidak salah B4. Oke, B4. Kemudian F4 kan ikat dia karena hanya roti yang ditanya. Kemudian koma. Kemudian teman-teman masukkan yang dilihat lagi adalah tanggal 1, tanggal 2. Itu yang mau kita lihat lagi. Kemudian blok dia J, dari J5 sampai ke J20, F4 kan, supaya ikat. Kemudian koma, kemudian kita masukkan dia C, berikutnya adalah C4. Nah, di C4 ini yang perlu kita ikat itu jangan ikat semua F4, tapi dia dan tanda dolarnya, buat tanda dolarnya itu di tengah, supaya gunanya apa? Supaya nanti kan yang ditanya kan tanggal 1 September, 2 September, 3 September, 4 September, sama 5 September, dia gerak ke samping. Nah, gitu dia. Jadi, udah selesai gini, tutup kurung. Oke, semuanya udah selesai, maka kita tinggal enter aja. Nah, benar nggak? 7. Tanggal 1 September, sell in daripada roti atau yang masuk itu 7, benar ya? Nah, benar. Ini caranya, kalau udah seperti ini, tinggal copy aja ke samping. Copy semuanya ke sampai 5 September. Dan hasilnya, tada, benar nggak tanggal 20, tanggal 30, tanggal 40? Benar ya? Kosong ya, nggak ada roti. Roti masuk lagi tanggal berapa? Nih, roti masuk lagi tanggal 5, sebanyak 6. Nah, sama halnya dengan sell out tadi. Sell out tadi, kita hanya tinggal mengganti kolom sell in ini menjadi sell out. Caranya bagaimana teman-teman? Sama dengan sum ifs, jangan lupa S-nya. Setelah itu kita blok sell out, karena yang ditanya adalah sell out. F4 kan, kemudian koma, setelah kita ikat koma, kemudian kita blok lagi produk, karena yang ditanya produk roti, berapa dia sell out yang laku. Kemudian F4 kan ikat koma, kemudian kita blok dia roti. Nah, roti ini karena hanya roti yang ditanya, kita ikat lagi di F4, koma, kemudian tanggal kita blok. Ini tanggalnya, kolom tanggal, F4 kan lagi dia, koma, kemudian kita blok lagi yang C4, tanggalnya nih, ini. Kemudian ikat di tengah supaya gerak ke samping. Kemudian setelah itu sudah selesai, enter. Nah, benar nggak dia? 5. Benar ya? Kita tinggal copy ke samping sampai 5 September. Benar nggak tanggal 1 September sell out-nya itu ada 5? Benar ya? Benar nih ya? Ada 5. Nah, kemudian benar nggak di tanggal 5 dia ada roti laku 9? Benar ya? Benar 9 ya? 9. Nah, inilah dia yang saya bilang bahwasannya rumus sum ifs ini adalah rumus yang berfungsi untuk menghitung total data dengan melakukan lebih dari satu pengujian kriteria data. Lebih dari satu pengujian kriteria data. Dia ada beberapa tadi pengujiannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom yang menjadi acuan kita. Kemudian untuk mencari kolom berikutnya hampir mirip juga teman-teman. Caranya sama dengan, kita langsung ya. Sama dengan sum ifs. Nah, sum ifs.
Kemudian yang ditanya itu adalah sell in, maka bloklah sell in. Sell in ini adalah yang masuk, barang masuk. Kemudian F4 kan, supaya terikat semua, jangan gerak-gerak, karena dia satu sheet. Kalau dia satu sheet, kita harus blok dia semuanya supaya jangan dia bergerak. Kemudian setelah koma, masukkan dia produknya, karena yang ditanyakan produknya. Oke, F4 kan lagi, ikat, kemudian koma, kemudian masukkan dia yang B8, karena yang ditanya, masukkan B9, karena yang ditanya produknya, B9. Setelah B9, ikat dia di samping paling pertama, di belakang B, ikat dia pakai dolar tadi. Supaya apa ini tujuannya, teman-teman? Supaya ini tujuannya nanti kita copy, dia tinggal gerak ke bawah rumusnya itu. Oke, kemudian koma. Setelah koma, blok dia tanggal, teman-teman. Tanggal. Blok semuanya dari J4 sampai J20, kemudian F4 kan supaya jangan gerak. Kemudian koma. Kemudian kita blok arahkan kursor kita ke C8, kemudian di C8 ini sudah kita buat, kemudian sama sepertinya yang saya sampaikan tadi, kita buat dia tanda dolarnya di tengah supaya dia bergerak ke samping. Setelah itu tutup kurung, setelah itu teman-teman tara, enter, benar 7 ya, 1 September sell in-nya 7, dan kemudian caranya bagaimana supaya semua beras, kue, ringso, roti, coklat sampai tanggal 5 dia terisi sell in-nya atau yang masuk barangnya, tinggal copy aja tadi, copy yang dari roti itu yang di dalam kolom C9, kemudian copy ke semua. Dan hasilnya, nah langsung otomatis. Nah gampang kan, benar nggak? Kita lihat nih, beras. Beras itu tanggal berapa ada dia sell in? Oh ternyata tanggal 2 dia ada, benar nggak? Beras tanggal 2 ada, oh iya benar. Kemudian kue tanggal berapa? Tanggal 3 ada, benar nggak? Benar. Kemudian apa? Ringso tanggal 4 ada, benar. Kemudian roti lagi ada, dia tanggal 5 masuk lagi, benar. Kemudian coklat, nggak ada dia. Karena coklat dia tuh masuk baru di tanggal ini, di tanggal 6 September. Oke, sedangkan di sini nggak ada tanya 6 September. Oke, gampang ya teman-teman ya, cara menggunakan rumus Excel Sum Ifs. Dan teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan mengenai rumus ini dan rumus-rumus Excel lainnya, silakan tanyakan di kolom komentar dan saya bersedia untuk menjawabnya. Sekian, semoga bermanfaat, gampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Microsoft Excel.